Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Akmaladila, ketua dari tim AIC Newbie, akan mempersembahkan sebuah inovasi. Kami mengangkat permasalahan yaitu banjir. Banjir sendiri merupakan salah satu bencana alam di Indonesia yang termasuk dalam kategori bencana hidrometeorologi, yaitu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, di mana fenomena ini diakibatkan oleh faktor-faktor meteorologi seperti cuaca dan hidrologi, yaitu air. Oke, kami mengambil beberapa data dari sumber yang kami percayai, yaitu data ini berupa lokasi, waktu, tinggi air, korban meninggal, warga terdampak, dan curah hujan intensitas. Dan lokasi ini ada 5 lokasi yang kami tawarkan, yang kami temukan. Yang pertama, lokasi dari Manado. Yang kedua, dari Dayakolot. Yang ketiga, dari Bekasi. Dan yang keempat, dari Karawang. Terakhir, kelima, dari Sumatera. Dari kelima lokasi ini, kami mendapatkan kesamaan data, yaitu dari 5 lokasi ini, penyebab utama dari banjir adalah curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah inovasi, yaitu SFIUS, Smart Flood Early Warning System, di mana inovasi ini berbasis machine learning dan IoT device sebagai base dari sistem yang nantinya akan disajikan dalam bentuk dashboard di HP. Oke, SFIUS sendiri memiliki 3 tech stack. Yang pertama HTML stack, yang kedua backend stack, dan yang ketiga front end stack. Untuk HTML stack sendiri, yang pertama kami mempunyai edge device ya. Edge device sendiri kami bagi menjadi 4 layer. Yang layer pertama yaitu layer sensor yang berfungsi sebagai sensor yang nantinya akan menjadi data dari inputan kami. Sensor pertama yaitu sensor hujan. Sensor kedua yaitu sensor ultrasonik, yang ini nantinya akan mengambil data dari level air. Dan yang ketiga adalah sensor RTC, real time clock, yaitu ini ini sensor yang akan mendeteksi waktu. Jadi walaupun device-nya mati, dikarenakan ada baterai lithium, maka modul ini akan menyimpan waktu. Yang kemudian layer selanjutnya ada edge impulse ya, edge impulse layer ya, atau model layer lebih tepatnya. Model layer ini kami menggunakan edge impulse. Edge impulse sendiri merupakan platform yang mempermudah kami dalam mendeploy sebuah model untuk yang dikhususkan untuk edge. Dan model ini sendiri nantinya akan mengklasifikasikan risk alert atau risk dari banjir, yaitu ada 3. Yang pertama aman, waspada, dan bahaya. Ntar jadinya si klasifikasi ini didasarkan oleh 3 sensor ini. Dan kemudian untuk layer ke-3 kami mempunyai device layer. Dan device layer sendiri adalah bukan device layer, yaitu node layer. Node layer sendiri kami mempunyai 2 output. Yang pertama output buzzer. Ini seperti sebuah sound ya, tetapi hanya menampilkan atau membunyikan suara dengan frekuensi tertentu. Dan dalam kasus ini kami menggunakan 1000 Hz frekuensi. Dan untuk output kedua, yaitu ada 3 LED ya. Kami memasang merah yang nantinya untuk level bahaya. Dan yang kedua yellow untuk waspada, dan hijau untuk aman. Dan layer selanjutnya untuk layer keempat yaitu communication layer. Communication layer sendiri nantinya si node ini akan mendeteksi apakah di sekitar itu ada wifi yang kami sudah programkan. Jika ada wifi, maka node ini akan mengirimkan data klasifikasi dan juga data klasifikasi Oke.
Nantinya si node ini akan mengirimkan data dari klasifikasi dan juga data dari sensor ke MQTT broker. Jika dalam kasus ini jika si node ini mendapatkan koneksi internet, dan jika tidak maka dia akan starting offline mode dan hanya menampilkan output berupa buzzer dan juga LED. Oke, untuk edge modelnya sendiri kami menggunakan edge impulse ya, seperti tadi edge impulse, dan model yang kami pakai adalah klasifikasi keras. Dengan ini kami mendapatkan hasil akurasi 100% dengan dataset yang kami gunakan, yaitu dataset Oke. Untuk edge modelnya kami menggunakan seperti tadi ya, kami menggunakan model dari edge impulse, di mana model yang kami gunakan adalah klasifikasi keras. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, klasifikasi hasil dari training kami yaitu akurasi 100% dan tidak ada error sama sekali. Per labelnya sini ada 3 ya, yaitu aman, bahaya, dan waspada dengan tingkat keakurasian 100%. Dan training ini diambil ditrainingkan menggunakan dataset sebagai berikut. Dataset kami dibagi menjadi 3 dataset. Dataset kami menggunakan dataset dummy yang di-generate menggunakan Python. Nah, dataset kami sendiri dibagi menjadi 3 dataset. Yang pertama dataset general, yaitu dengan kondisi di mana jika water level 0 sampai 19 dan range status 1 hingga 2 dan 0 sampai 59 durasi waktu. Nah, di sini durasinya menggunakan menit ya. Maka dia akan menampilkan alert level yaitu aman. Dan kemudian 20 sampai 49 water level, 1 hingga 3 range status, 60 sampai 180 range duration per menit, maka dia akan waspada. Dan kemudian 50 sampai 100, 1 hingga 3, 0 sampai 180, maka alert levelnya akan bahaya. Nah, di sini range status sendiri kami bagi range statusnya sendiri mempunyai kondisi yaitu 0 sampai 3. Untuk 0 yaitu kondisi di mana hujan tidak hujan. Maksudnya tidak hujan. Dan yang pertama dan yang satu, status pertama status 1 itu adalah gerimis, dan status 2 yaitu hujan sedang, dan status 3 yaitu hujan deras. Nah, jadi mengapa kami membagi menjadi 3 dataset? Dikarenakan kami ingin memastikan bahwa per sensor itu bisa. Jadi ini dia memfokuskan pada beberapa sensor ya. Jika ini dia di general dataset dia memfokuskan kepada semua sensor. Dan kemudian yang data specific only water level dia hanya memfokuskan kepada water level sensor. Dan yang hujan itu memfokuskan kepada RTC dan juga ke si raindrop modulnya. Oke, lanjut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dari tim AI Newbie. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana backend pada SFU bekerja, ya, dari data IoT hingga sampai ke klien. Kami menggunakan protokol bernama MQTT. Protokol ini memang dikhususkan untuk menerima maupun mempublish ya suatu data dari IoT dan dari IoT ke suatu klien. Klien di sini adalah sebuah server, ya, dan sender di sini adalah IoT-nya itu sendiri. Jadi pertama-tama server akan mensubscribe ya suatu topik ke MQTT. Nah, lalu IoT mempublish suatu data ke MQTT dengan topik yang sudah disubscribe oleh server. Lalu server akan menerima data yang terkirim langsung oleh IoT lewat MQTT. Nah, setelah itu data tersebut akan disimpan ke database menggunakan GORM. Dan database yang kami gunakan adalah MySQL
Nah, lalu klien akan open event stream menggunakan server side event atau SSE. Lalu, setelah data tersebut diterima oleh server, server akan mengirim suatu event broadcast ke klien. Jadi, klien akan mendapatkan data secara real time, baik itu dalam informasi di dalam aplikasinya maupun sebuah notifikasi. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan bagaimana backend bekerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai aplikasi ini dari sisi front end-nya sendiri, gitu. Jadi sebelum kita lanjut mengenai bahas fitur-fitur ya. Jadi di sini saya menggunakan sebuah Expo, bukan sebuah sih, Expo, React Native, dan juga Lucid React. Kalau misalkan kalian melihat icon-icon yang bagus nih, nah ini dia pakai Lucid React ya. Nah, ini untuk implementasi atau integrasi ke API-nya itu juga pakai React Native dan juga pakai Expo ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari segi fiturnya. Dimulai dari status overview dulu nih. Nah, di mana node statusnya itu ada dua, yaitu offline dan juga online. Kalau misalkan offline, berarti dia warnanya merah dan juga dia ada indikator bahwa si alatnya itu mati ya, alat pendeteksi banjirnya itu dia mati nih, makanya dia offline. Nah, kalau misalkan dia, alat pendeteksi banjirnya itu aktif, berarti dia, online, gitu. Kemudian ada flood risk-nya. Kalau flood risk-nya itu dia terbagi menjadi ada nihil. Nihil itu biasanya dia abu-abu nih. Nah, kalau nihil itu dan dia tidak hujan statusnya dan juga tidak banjir, jadi nihil ya, tidak ada, gitu. Kemudian ada namanya error. Nah, error ini biasa merah juga, dia sejalan sama si node statusnya. Nah, kalau misalkan node statusnya itu dia offline, kan dia, alatnya berarti kan mati kan, atau tidak hidup. Nah, kalau misalkan itu dia sejalan sama flood risk-nya, jadi dia tidak bisa mendeteksi resikonya, jadi error gitu ya, warnanya merah. Kemudian ada namanya aman. Nah, aman itu dia itu warnanya hijau. Di mana kalau misalkan dalam indikator aman itu dia meskipun dia hujan tapi dia tidak banjir. Nah, itu dia dapat dikategorikan sebagai aman gitu. Itu warnanya hijau ya. Kemudian ada waspada. Waspada itu warnanya kuning. Nah, di waspada ini dia itu indikatornya dia biasanya hujan. Kemudian ketika hujan itu sudah banjir atau sudah menggenang. Gitu. Kemudian ada namanya bahaya. Bahaya itu dia sejalan dengan warna merah juga, yaitu kalau misalkan ketinggian airnya itu sudah mulai tinggi, itu dia bahaya. Kemudian di sini ada water monitoringnya nih. Nah, di sini dilihat ada dari 1 sampai 300 cm. Ini kalau misalkan diimplementasi di real life. Tetapi karena di sini berpatokan pada media akuarium, jadi kita membuat bahwa 0, 19, 50, dan 100. Di mana di sini untuk medianya media sementara ya. Dan juga untuk statusnya ini dia itu ada aman warna hijau, kemudian ada waspada kuning, kemudian ada bahaya tuh merah tuh. Kemudian di sini ada weather information ya. Di sini ada rain status dari tidak hujan. Tidak hujan berarti dia tidak ada gitu ya. Di intensitasnya itu tidak ada, kosong ya, dan durasi hujannya tidak ada. Kemudian ada gerimis. Gerimis tuh biasanya intensitasnya nih dia di satu batang doang nih ya. Kemudian ada sedang. Sedang nih dia biasanya di 3 atau di 2 nih batangnya. Kemudian ada deras. Deras tuh dia berarti semua batangnya itu dia warnanya biru gitu ya. Kemudian ada risk assessment. Risk assessment itu sesuai dengan indikator yang tadi, yaitu ada nihil, error, aman, waspada, bahaya. Gitu ya. Kemudian di sini ada history dan monitoringnya. Ini nanti akan kita implementasikan lebih detail lagi. Gitu. Jadi si user itu bisa ngelihat nih
untuk ketinggian airnya itu sekarang lagi berapa senti sih melalui grafik ini nih. Jadi lebih mendetail ya. Kemudian ada intensitas hujannya juga nih gitu. Jadi si user juga bisa melihat intensitas hujannya dalam milimeter per hour gitu ya. Kemudian di sini ada recent event. Recent event itu adalah ringkasan dari notifikasi yang ada di sini gitu ya statusnya. Oke, kemudian lanjut ke alert dan juga notification. Yaitu di sini kita menerima dua, gitu. Ada push notification. Ya, jadi di notifikasinya tuh langsung muncul gitu kalau ada misalkan ya kayak gini nih, notifikasi SSC connection error itu biasa langsung muncul ya. Ataupun dari indikasi di dashboard itu biasa muncul juga. Kemudian ada SMS alert, itu nanti kita akan implementasikan untuk fitur-fitur berikutnya. Kemudian di sini ada dua nih, ada alerts, ada danger gitu ya untuk statusnya. Ini bisa kalian aktifin, bisa kalian enggak. Tapi ya saran saya mending dua-duanya diaktifin. Jadi kalian bisa lebih waspada gitu ya terhadap banjir ini kalau misalkan musim hujan gitu. Kemudian di sini tuh di recent alertnya tuh dia ada notifikasi yang lebih detail gitu loh. Mulai dari si modulnya, status modulnya, kemudian dari segi water monitoring, water system, dan juga risk assessment-nya itu dia lebih detail di sini. Gitu ya. Jadi kalian bisa lebih enak nih ngebacanya gitu dibanding yang di sini. Gitu ya. Oke, dan di sini itu ada di bagian kecil ini dia ada statusnya, status dari API connection, API notifikasinya, sorry ya. Jadi di sini kalian bisa ngelihat statusnya lagi apa nih, connected, lagi error, atau lagi connecting gitu. Nah, di sini ada status notifikasinya juga nih. Kalau misalkan kalian apa ya, kalian tekan nih si X-nya dia bakal apa ya, berkurang gitu. Gitu. Atau kalau misalkan notifikasinya udah habis, dia bakal tidak ada nih di sini ya. Oke, jadi sekian itu saja dari pemaparan dari segi front end. Sekian, terima kasih. Di sini kami mendemonstrasikan prototipe kami menggunakan akuarium. Nah, sini seperti wadah akuarium gitu ya, guys. Ini adalah video prototipenya. Oke, jadi ini merupakan prototipe kami. Prototipe kami berbasis 3 sensor, yaitu sensor hujan, sensor ultrasonik, dan juga sensor dari Tiny RTC untuk mendeteksi jam. Dan kemudian output dari sensor kami setelah diinterferensi melalui model akan berbentuk buzzer yang akan menyala dan 3 LED. LED pertama yaitu LED hijau untuk mengindikasikan bahwa risiko level banjir yaitu aman. Yang kemudian LED berwarna kuning yang mengindikasikan bahwa intervensi dari risiko banjir adalah waspada, dan merah untuk evakuasi. Dan kemudian nantinya semua dari data ini akan dikirimkan melalui MQTT client menuju MQTT broker yang nantinya akan disajikan melalui dashboard. Oke, dan setelah ini saya di sini sebagai pencoba mencoba bereksperimen menggunakan media akrilik ini. Nah, kami sebutnya sebagai akuarium lah karena mirip. Ini buat intervensi yang yang waspada dengan ketinggian air lebih besar dari 19 cm, maka itu kami indikasikan sebagai waspada. Jadi ini adalah kondisi di mana water level menandakan di atas 19 cm dengan output yaitu inferensi menandakan waspada. Ya, waspada di sini dengan water level 24, di mana nantinya akan terdapat output yaitu buzzer yang akan menyala setiap 1 detik dan lampu LED yang berwarna kuning. Oke, dan selanjutnya kami mencoba bereksperimen untuk yang versi intervensi bahayanya dan ketinggian air 50 cm lebih. Jadi ini merupakan kondisi di mana air berada di ambang batas bahaya yaitu lebih besar dari 50 cm, dan juga di mana nantinya ini akan mendeteksi water level alert yaitu bahaya ya, karena di atas indikatornya 54
cm. Itu sudah di atas ambang bahaya. Dan dimana nantinya outputnya akan berupa lampu LED berwarna merah dan juga buzzer yang akan menyala seterusnya sampai air surut. Dan semua ini akan dikirimkan ke server. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.